Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Di sini kita akan membahas mengenai sesi ke-11 dari e-business Maksi UGM. Sesi 11 ini akan bicara mengenai strategi e-commerce, terutama arahnya ke globalisasi dan bagaimana strategi e-commerce ini bisa diterapkan di UMKM atau small medium enterprise. Pada sesi ini, kita akan mencoba mendiskusikan bagaimana kita memformulasikan strategi untuk e-commerce, kemudian mengimplementasikannya, sekaligus terakhir untuk mengevaluasinya tentang bagaimana mengimplementasikan strategi e-commerce tadi. Selain itu, kita juga akan bahas mengenai strategi globalisasi dari e-commerce. Seperti yang kita ketahui, bahwa e-commerce itu merupakan salah satu bentuk bisnis di mana kita bisa keluar dari area lokal di mana kita berada. Jadi kita bisa menjangkau pasar di luar satu tempat atau satu negara tertentu ke tempat lain melalui jaringan internet yang ada di dalam bisnis e-commerce. Sehingga memungkinkan bisnis itu untuk bisa mengimplementasikan strategi globalisasi menjadi lebih baik. Nah, selain itu, hal ini juga menjadi salah satu keuntungan utama bagi UMKM, di mana UMKM itu eee, merupakan industri yang kecil menengah sehingga, eee, kalau kita bicara mengenai kompetisi yang ada yang dimiliki oleh UMKM di area tempat UMKM itu berada itu cukup tinggi, ya. Karena biasanya satu UMKM dengan usaha tertentu muncul, maka tidak lama kemudian di dekatnya itu muncul lagi. Sehingga kalau dia hanya bersaing di satu tempat atau satu area itu akan sulit. Oleh karena itu, strategi globalisasi ini juga menjadi salah satu tujuan dari, UMKM agar dapat lebih maju, karena dia bisa menjangkau pasar yang tidak hanya di area tempatnya bisnisnya itu berada. Salah satu metode yang bisa diterapkan untuk mengembangkan strategi dan mengimplementasikan strategi e-commerce adalah dengan menggunakan strategi performance cycle atau siklus, kinerja strategi. Nah, dari siklus kinerja strategi ini kita bisa melihat, bagaimana strategi itu bermula. Yang pertama adalah inisiasi, ya. Dari awal kita melakukan inisiasi, yaitu dengan merumuskan visi, misi, terus kemudian menurunkan visi misi ini menjadi tujuan, mulai dari objektif dalam bentuk tujuan objektif dan nanti dalam bentuk target dalam bentuk, tujuan goals, ya. Nah, setelah kita merumuskannya, misalnya contohnya, goals-nya adalah untuk meningkatkan laba, jelas ya, hampir semua bisnis pasti itu. Terus kemudian goals yang kedua adalah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam front end operation, jadi ketika menjual, ya. Terus kemudian, goals yang lain adalah misalnya contohnya, ekspansi ke dunia pasar internasional misalnya, ya. Sehingga demikian setelah itu, kita sudah punya goals-nya berasal dari, visi misi gitu ya. Terus kemudian kita turunkan lagi menjadi, formulasi strategi. Nah, pada formulasi strategi ini kita mulai dengan melakukan perencanaan. Jadi tadi sudah tahu goals-nya apa, nah kita mulai merencanakan apa saja kira-kira, aktivitas operasi yang, bisa dipakai untuk mencapai goals yang diinginkan tadi, gitu ya. Nah, kalau kita sudah merencanakan, kita kemudian harus memastikan bahwa rencana itu ada justification-nya atau ada, apa namanya istilahnya, analisisnya gitu ya. Jadi ada analisis yang dilakukan terhadap, perencanaannya itu memastikan bahwa, nanti saya akan mendapatkan, imbal balik dari, rencana yang sudah saya formulasikan tadi. Nah, setelah itu, dilanjutkan dengan mengimplementasikan, strategi yang sudah direncanakan tadi. Nah, pada tahapan implementasi ini, kita bisa mulai dengan mengalokasikan sumber daya, bagaimana caranya supaya, strategi ini bisa diimplementasikan, dengan mengalokasikan sumber daya, terus kemudian juga membuat berbagai atau kalau ini e-commerce gitu ya, tadi misalnya, perencanaan, tadi kita sudah tahu, pasarnya ekspansi ke pasar internasional sehingga, formulasinya, perencanaan adalah menggunakan e-commerce. Nah, e-commerce-nya nanti e-commerce yang mana gitu kan, banyak. Mau pakai, social commerce, mobile commerce, atau e-commerce tradisional, pakai web based commerce, terus mau B2B atau B2C dan lain sebagainya.
setelah di justification, salah satunya dipilih misalnya pakai mobile commerce. Nah, pada implementasi nanti pertama kita akan mengalokasikan berbagai sumber daya agar bisa mengimplementasikan strategi mobile commerce tadi. Dan dilanjutkan dengan melakukan manajemen proyek atas strategi mobile commerce yang sudah dilakukan tadi. Nah, selanjutnya kalau sudah diimplementasikan, berikutnya dinilai. Kita akan melakukan assessment, kita nilai kinerja dari strategi ini, makanya disebut sebagai siklus kinerja strategi. Jadi, bagaimana strategi itu diimplementasikan, kita nilai kinerjanya seperti apa. Nah, kalau kita sudah mendapatkan kinerja, hasil penilaian kinerja berikutnya, kalau masih kurang kita lakukan perbaikan, yaitu di strategic improvement and management, sehingga kemudian kita bisa memunculkan banyak inovasi-inovasi yang baru, di mana bisa mendukung strategi misalnya tadi mobile commerce yang sudah diimplementasikan oleh bisnis. Ya. Jadi misalnya kalau dulu payment-nya masih kartu kredit, sekarang pakai micropayments menggunakan e-wallet, pakai e-money, bahkan mungkin sampai virtual currency. Nah, karena namanya siklus, maka dari inovasi-inovasi yang diusulkan tadi, kemudian kembali lagi ke atas, apakah nanti perbaikannya itu sesuai dengan visi, misi, dan seterusnya sampai ke bawah lagi dalam bentuk siklus. Di dalam justification tadi, setelah kita melakukan planning, ya, kita harus memastikan bahwa e-commerce planning yang kita strategikan, gitu ya, dalam bentuk rencana strategik, itu kemudian kita justification. Nah, bagaimana atau apa saja yang perlu kita justifikasi? Yang pertama adalah investasi itu saja. Ya, artinya kita harus dapat kembalian gitu ya. Kalau kita menginvestasikan, kita harus dapat kembalian. Misalnya dapat ROI gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang cukup menarik. Yang pertama adalah investasi yang dilakukan untuk e-commerce. Yang pertama adalah IT infrastructure terlebih dahulu. Kita investasi mengenai hardware, software, dan lain sebagainya. Ya. Nah, terus kemudian yang lebih spesifik khusus untuk e-commerce itu adalah di e-commerce application-nya. Jadi, kalau tadi software-nya lebih ke operating software, sekarang kita application based software yang khusus untuk melaksanakan bisnis e-commerce. Nah, yang jadi masalah adalah sampai sekarang yang namanya IT investment secara umum ya, jadi bukan hanya e-commerce ya, IT investment itu dalam berbagai penelitian itu kalau kita kaitkan dengan kinerja perusahaan atau imbal balik dalam bentuk misalnya katakanlah ROA atau ROI, return on investment, atau bahkan laba dan profit itu ternyata hasilnya masih campur, sehingga memunculkan yang namanya kalau dalam istilah penelitian IT atau e-commerce investment paradox, di mana banyak peneliti berusaha menghubungkan atau mencari korelasi antara investasi TI dengan kinerja perusahaan. Dan hasilnya itu bermacam-macam. Ada yang mendukung, tapi banyak juga yang tidak mendukung. Ada yang mendukung tapi negatif, ada yang mendukung positif, ada yang tadi sama sekali tidak terdukung, sehingga memunculkan IT investment paradox. Dan sampai saat ini masih banyak sekali peneliti yang berusaha untuk menjelaskan sebenarnya faktor apa saja yang bisa dipakai, entah itu memoderasi atau bahkan untuk mempengaruhi kinerja perusahaan yang berasal dari investasi TI itu sendiri. Ya, jadi kalau kalian nanti mau tesis, mungkin ini jadi salah satu topik yang bisa dipertimbangkan. Terus kemudian berikutnya, kalau kita tahu objeknya yang perlu dijustifikasi itu apa, bagaimana cara melakukan justification ini? Yang pertama jelas tadi saya menyebut ROI, itu adalah justification yang sifatnya financial justification. Ya. Kita bisa juga melakukan kalau ini berbasis project untuk implementasinya nanti, kita juga bisa menggunakan cost and benefit analysis atau ya salah satu cost and benefit analysis dengan cara net present value misalnya. Ya. Dengan itu kita bisa melakukan justification. Ya. Jadi istilah kalau di dalam pengembangan sistem itu yang namanya feasibility analysis. Gitu ya. Tapi khusus yang finansial. Terus kemudian yang berikutnya, yang finansial dan non-finansial. Bagaimana kita menjustification, melakukan justifikasi adalah dengan menggunakan balance scorecard. Ya, jadi kita melakukan penilaian atas proyek e-commerce atau kinerja dari e-commerce ini dengan menggunakan balance scorecard. Saya tidak akan secara detail membahas mengenai balance scorecard, kalian pasti sudah kenyang dengan materi balance scorecard sebelumnya. Nah, berikutnya adalah dengan menggunakan berbagai macam ukuran. Ya.
Selain, di atas ya, selain financial dan balance scorecard yang non financial. Berbagai macam ukuran ini biasanya levelnya lebih detail sehingga kalau kita lihat, matriks yang dimaksud misalnya contohnya adalah key performance indicators. Jadi kita banyak sekali misalnya manajemen menengah yang melakukan e-commerce ya, jadi misalnya manajemen operation e-commerce-nya, sampai ke kreatif director untuk e-commerce dan lain sebagainya itu masing-masing punya KPI sendiri-sendiri yang akan diukur menggunakan matriks-matriks tertentu. Dan yang terakhir tentu saja, saya sebutkan juga tadi, untuk perencanaan bahkan untuk implementasi itu bisa di-assess dan bisa dijustifikasi menggunakan analytics. Nah, saat ini kita punya banyak sekali metode analytics, salah satunya adalah, data analytics yang berbasis web-based data analytics, mobile-based data analytics, bahkan big data-based data analytics yang bisa kita lakukan untuk, mencari tahu bagaimana performa dari e-commerce kita, baik itu pada tahapan, perencanaan maupun sampai tahapan implementasi. Dan bahkan seringnya, kesuksesan dari e-commerce kita, itu juga bisa dinilai dari hasil, web analytics yang tersedia di pasar. Sehingga nanti, beberapa situs akan menyatakan bahwa website ini punya nilai sekian berasal dari misalnya traffic-nya, terus kemudian transaksi yang terjadi di website itu, dan seterusnya, ya. Nah, ini salah satu untuk menjustifikasi apakah strategi e-commerce itu bisa dijalankan kalau ini pada tahapan perencanaan atau bahkan bisa dinilai dengan baik kalau ini pada tahapan implementasi untuk dilakukan assessment terhadap strategi e-commerce tersebut. Proses dalam melakukan justifikasi bisa kita lihat secara detail, seperti ini. Jadi yang namanya strategi, taktik, plan, bahkan implementasi, jadi tadi, tidak hanya perencanaan bahkan sampai implementasi, itu bisa dilakukan assessment. Yang pertama yang pakai financial, non financial, pakai balance scorecard, bisa juga kita menggunakan matriks yang lain selain balance scorecard, misalnya menggunakan KPI. Setelah itu kita monitor kinerja dari implementasi strategi maupun perencanaannya, kita bandingkan kinerjanya dengan ukuran-ukuran tadi yang di atas, baik itu, balance scorecard, KPI yang sudah diimplementasikan oleh perusahaan. Selanjutnya akan kita masukkan ke dalam, analisis. Nah, di analisis ini, sampai misalnya kemarin di mata kuliah STI kita sudah belajar mengenai business intelligence, ini sampai ke sana. Jadi yang namanya analytics baik di internal, eksternal menggunakan data-data yang ada di dalam, bisnis ataupun yang di luar bisnis, bahkan sampai data, big data misalnya melalui sosial media. Setelah itu, dari hasil analytics ini tadi, kalau kita menggunakan business intelligence system, maka otomatis bisa kita hasilkan dalam bentuk laporan-laporan termasuk dimasukkan ke dalam, manajemen dashboard. Selanjutnya kita akan membahas salah satu hal yang spesifik yang dimiliki, atau keunggulan spesifik yang dimiliki oleh e-commerce itu sendiri, yaitu globalisasi. Nah, globalisasi ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh strategi e-commerce karena dengan menggunakan e-commerce kita bisa menjangkau pasar di luar area di mana kita biasa, beroperasi, sampai ke luar negeri atau bahkan, benua yang berbeda, seperti itu. Nah, di sini, kita bisa menggunakan berbagai jenis strategi. Yang pertama adalah, menggunakan globalisasi, menggunakan, koneksi dalam bentuk jaringan internet itu sendiri. Jaringan internet, terus kemudian yang kedua itu yang, mungkin, teman-teman di sini juga kalau masuk kelasnya Pak Sumiana, mestinya juga diceritakan bagaimana, menggunakan social networking untuk mengedepankan strategi dari e-commerce atau bahkan strategi bisnis secara umum, ya. Jadi bagaimana kita, menceritakan atau melakukan, eee, meningkatkan, presence, dari bisnis tersebut di dunia maya melalui sosial media, melalui Twitter, Instagram, terus kemudian Facebook dan lain sebagainya. Seperti yang juga dilakukan di fakultas ini, mungkin teman-teman yang, follow Instagram fakultas itu juga tahu bahwa, hampir tiap saat selalu terupdate dengan berbagai berita dan, situasi yang ada di dalam fakultas. Dan ini meningkatkan presence atau keberadaan dari bisnis itu sendiri di dunia maya, baik itu di search engine,
Bahkan saat ini banyak sekali berita-berita itu yang memviralkan status atau memviralkan updatean yang berasal dari Instagram gitu ya. Tidak hanya Instagram, dari WhatsApp aja, misalnya itu sebenarnya hanyalah pesan WhatsApp dari satu orang ke orang lain, terus kemudian jadi viral gitu ya. Karena diberitakan di berita, contohnya seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah bahwa ketika kita bicara mengenai globalisasi, meskipun tadi sudah sangat terdukung karena jaringan internet itu jaringannya global, yang jadi permasalahan adalah tetap ada hambatan. Jadi ada semacam barriers ya untuk melakukan globalisasi itu sendiri. Yang pertama tentu saja adalah berkaitan dengan budaya. Ya, jadi budaya ini bisa menjadi satu penghambat karena budaya dari satu tempat itu pasti akan berbeda dengan budaya tempat lain. Sehingga ini menceritakan bahwa produk yang kita desain dan kita jual di satu tempat belum tentu bisa diterima oleh tempat lain karena budaya yang berbeda ini tadi. Ya, sehingga salah satu strategi yang bisa dikedepankan untuk mengatasi permasalahan budaya ini adalah untuk mengedepankan budaya globalisasi sehingga kita tidak terikat dengan budaya lokal saja, tapi kita juga bisa mengembangkan budaya lokalnya itu tetap ada, tapi diberikan sentuhan budaya yang sifatnya lebih global sehingga dengan seperti ini maka produk-produk dan jasa yang bisa diberikan itu sifatnya juga menjadi global. Ya, jadi tetap ada keunikan lokalnya, tapi bisa diterima oleh global. Terus kemudian yang kedua adalah bahasa. Ya. Jadi bahasa ini menjadi salah satu yang hambatan ketika kita ingin beralih menggunakan e-commerce untuk globalisasi. Tapi jangan khawatir karena saat ini sudah banyak sekali tools atau alat-alat yang berbasis SaaS yang dikembangkan oleh berbagai perusahaan di mana alat-alat itu secara langsung live gitu ya, itu bisa langsung mentranslasikan ya, bisa langsung mentranslasikan. Sebagai contoh misalnya ini aja kalau kita lihat PowerPoint ini saja ya. PowerPoint ini ada satu alat untuk melakukan translasi, misalnya seperti ini. If I want to talk in English, it will be translated directly in the captions below. So it should be like a subtitle. Nah, menakjubkan bukan? Nah, ini bisa mengatasi hambatan dalam bentuk bahasa. Ya. Jadi banyak sekali alat-alat tadi dan semuanya sekarang berbasis artificial intelligence sehingga dia langsung mengenali suara saya langsung kemudian ditranslasikan. Translasinya pun sangat bagus sekali sesuai dengan bahasa natural yang kita miliki. Terus kemudian yang ketiga itu adalah masalah hukum, legal. Karena kalau kita bicara masalah hukum, satu negara dan negara lain memiliki kebijakan dan peraturan yang pasti berbeda. Misalnya paling gampang aja kemarin ketika Bitcoin mau masuk Indonesia, kita bicara virtual currency gitu ya, itu kemudian banyak sekali penolakan yang terjadi karena kita sebenarnya tidak memiliki aturan yang khusus untuk virtual currency tadi. Nah, dan yang dimaksud dengan virtual currency itu kan sebenarnya kemarin kita lihat ada dua macam paling tidak, ada yang centralized dan decentralized. Bahkan tidak hanya itu ada yang convertible dan non convertible ya. Tapi tentu saja kalau yang non convertible pun tidak diatur oleh satu negara karena itu ada di dalam game misalnya. Tapi yang convertible seharusnya memang diatur oleh satu negara tertentu karena ini bisa dikonversikan menjadi mata uang fiat gitu ya, atau bahkan mata uang elektronik. Nah, oleh karena itulah kemudian masing-masing negara itu punya kebijakan dan peraturan yang berbeda-beda. Nah, ini tentu saja harus ada konsorsium ya, harus ada konsorsium. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan alat pembayaran elektronik ini tadi atau transaksinya itu dengan difasilitasi oleh lembaga yang punya otorisasi khusus untuk itu ya. Sehingga misalnya katakanlah UMKM ingin ekspor, nah itu sudah didukung dan difasilitasi oleh pemerintah sehingga ketika kita bicara mengenai izin ekspor impor dan lain sebagainya itu juga sudah didukung. Selain itu juga misalnya di Kementerian Ekonomi Kreatif itu juga menggalakkan berbagai
program untuk UMKM supaya dia bisa beralih ke pasar global melalui e-commerce ini tadi. Jadi sudah ada dukungan ya. Hanya saja tadi kita bicara virtual currency contohnya Bitcoin sampai sekarang masih belum ya. Jadi sudah mulai mau lunak tapi belum sepenuhnya diizinkan. Terus kemudian yang berikutnya adalah localization atau lokalisasi. Nah ini juga jadi permasalahan karena kalau tadi hambatannya pertama adalah masalah budaya, yang kedua adalah masalah lokalisasi. Nah ini jadi permasalahan karena ketika kita bicara mengenai globalisasi, kita tidak bisa lagi berpikir secara lokal. Ya. Nah kalau kita hanya berpikir secara lokal, artinya kita hanya punya wawasan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di sekitar bisnis kita berada. Kita harus berpikir secara global. Hampir sama dengan masalah budaya tadi, kalau kita punya produk, produknya itu juga harus mulai memiliki karakteristik global. Sementara di sini wawasan kita, area di mana kita ingin melaksanakan transaksi itu juga tidak bisa berpikir hanya lokal saja. Jadi sebagai contoh itu adalah ketika kita mau melakukan pengiriman, itu kita mungkin kenalnya Tiki, JNE, yaitu sudah mulai global ya paling tidak di Asia gitu ya. Tapi kalau kita mau ke Eropa tidak bisa, sehingga kita harus menggunakan kurir misalnya DHL atau FedEx gitu ya, sehingga kita menggunakan kurir-kurir itu. Kita berpikir secara global. Terus kemudian yang terakhir itu adalah mengenai masalah keuangan gitu ya. Kalau kita bicara mengenai globalisasi, maka otomatis pertama transaksinya itu mau pakai mata uang apa? Dan kalau iya bahan-bahannya kalau misalnya kita impor, otomatis kan kita transaksinya menggunakan mata uang fungsionalnya perusahaan yang kita kerjasama. Atau sebaliknya kalau kita mau ekspor, kita menggunakan mata uang fungsionalnya kita misalnya atau yang lain. Nah, karena ini kemudian akan memunculkan suatu permasalahan apabila perusahaan tidak siap untuk menjalankan globalisasi menggunakan e-commerce ini tadi, ya. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya bahwa strategi globalisasi dan bahkan social networking strategy untuk strategic presence gitu ya, itu paling tepat itu digunakan oleh UMKM tadi. Sebagai contoh yang saya contohkan tadi adalah selain UMKM itu didukung oleh pemerintah untuk mengedepankan strategi globalisasi, ya, UMKM itu juga biasanya unik di pasar global. Dia mungkin tidak unik di pasar lokal, tapi dia bisa menjadi unik di pasar global dan ini yang menjadi keunggulan dari UMKM. Termasuk perusahaan-perusahaan perintis. Perusahaan-perusahaan perintis itu tidak hanya berpikir secara lokal, tapi bisa berpikir secara global, seperti misalnya Gojek. Dia sudah ada di Vietnam, gitu ya, dan sepertinya sudah mau masuk ke Malaysia dan lain sebagainya. Dan dia menggunakan aplikasi berbasis internet untuk menjalankan strategi globalisasi ini. Nah, berikutnya sekarang kita akan melihat bagaimana strategi e-commerce itu bisa diimplementasikan. Ada beberapa faktor yang bisa dipakai untuk menjalankan strategi e-commerce ini sendiri. Yang pertama tadi, kita harus melihat apakah strategi ini sudah terjustifikasi terutama dari economics ya. Sehingga di sini kita bisa melihat beberapa faktornya, melakukan cost benefit analysis, matrix tadi, needs analysis dan lain-lain. Terus kemudian yang berikutnya itu bagaimana mengakuisisi dan mengembangkan sistem yang dipakai untuk mendukung, karena implementasi tadi membutuhkan berbagai sumber daya, termasuk di dalamnya adalah sistem-sistem informasi. E-commerce hanya merupakan salah satu sistem informasi yang dipakai di front end. Nah, di back end-nya ada berbagai macam sistem informasi, misalnya sistem pergudangan yang kemarin yang di sesi sebelumnya, kemudian sistem logistik, terus bahkan sistem akuntansi dalam bentuk ERP sistem itu yang dipakai untuk mengimplementasikan strategi e-commerce itu sendiri. Karena kalau data-data di e-commerce-nya tidak diupdate oleh sistem informasi yang ada di back-end processing, maka otomatis pengguna e-commerce-nya juga akan menerima data yang keliru. Ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah kesiapan dari sisi organisasional. Ya. Jadi apakah
baik itu dari sisi karyawan. Jadi, pastinya karena kita mau implementasikan, strategi e-commerce pasti akan ada berbagai perubahan dari sisi proses bisnis gitu ya. Apakah karyawan-karyawan kita siap untuk menghadapi perubahan dari sisi proses bisnis tersebut, ya. Ini akan menjadi satu tantangan bagi manajemen sehingga kita harus melakukan analisis, misalnya feasibility analysis. Jadi kita, melihat dari sisi teknikal itu apakah infrastruktur yang ada itu sudah siap, dari sisi operasional apakah karyawan-karyawan kita sudah siap atau perlu training atau tidak, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu adalah dampaknya terhadap organisasi. Ketika kita menjalankan strategi e-commerce, itu kira-kira dampaknya apa terhadap organisasi? Apa akan muncul satu struktur organisasi yang baru misalnya atau jabatan yang baru? Karena sekarang, salah satu channel yang dipakai untuk melakukan penjualan adalah menggunakan, e-commerce misalnya seperti itu. Apakah butuh, content director atau creative director agar strategi e-commerce-nya bisa jalan dengan lancar? Dan apakah butuh satu orang khusus atau administrator khusus yang dipakai untuk meningkatkan social media presence yang dimiliki oleh bisnis e-commerce perusahaan, ya. Nah, kalau keempat faktor ini kemudian bisa kalau kita sudah mempersiapkan diri dengan menggunakan 4 faktor ini, maka kemudian berikutnya kita jalankan ya, strategi e-commerce ini tadi, ya. Pondasinya adalah keempat faktor ini tadi, kita jalankan, terus kemudian pada saat menjalankan itu, kita melakukan adopsi. Jadi, bagaimana, perusahaan mengadopsi karena tentu saja tidak sekaligus langsung bisa berubah gitu ya. Jadi, kita, beradaptasi, mengadopsi perubahan yang terjadi ketika menggunakan, sistem e-commerce. Dan harapannya kalau kita mengimplementasikan sistem e-commerce ini dengan baik, maka kinerja perusahaan itu akan menjadi lebih baik. Ya, dan ini bisa dinilai dengan melihat ke berbagai critical success factors yang ada di dalam perusahaan. Misalnya dilihat dari apa namanya lead time-nya untuk pemenuhan sediaan ke konsumen, terus kemudian juga bisa dilihat dari delivery time-nya dan lain-lain. Sebelumnya tadi kita sudah bicara mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi e-commerce. Nah, di sini kita akan mencoba melihat, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesannya dari implementasi e-commerce kalau dia sudah diimplementasikan. Nah, di sini saya akan menggunakan salah satu model yang, cukup banyak dipakai oleh peneliti dan bahkan di berbagai perusahaan ketika melakukan analisis kesuksesan, sistem informasi yaitu, AS Success Model, yang dikhususkan untuk e-commerce yang dikeluarkan oleh, di dalam artikelnya, penelitiannya Delon McLean tahun 2003. Yang mana artikel ini saya yakin juga diminta untuk dibaca di kelasnya Pak Sumiana gitu ya. Jadi, saya yakin teman-teman di sini juga sudah sangat memahami, model ini gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan sistem informasi di sini itu, kita bisa melihat pertama ada kualitas informasi, terus kemudian ada kualitas sistem dan, kualitas jasa, sistem itu sendiri ya. Kalau kita bicara mengenai kualitas sistem informasi itu adalah output dari sistem. Jadi, misalnya, di dalam e-commerce kita gitu ya, itu ada beberapa informasi berkaitan dengan satu produk. Nah, informasi yang berkaitan dengan suatu produk itu tentu saja dikeluarkan dari sistem e-commerce itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada seorang pelanggan transaksi mestinya harusnya, stok yang ada di dalam, situs e-commerce-nya sudah langsung ter-up-to-date, gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya kualitas sistem. Nah, kalau kita bicara kualitas sistem itu, berkaitan dengan proses atau sistemnya itu sendiri. Sehingga kalau misalnya kita melakukan transaksi mulai dari proses, memilih barang, terus kemudian masukkan barang ke shopping cart, terus kemudian juga, proses di dalam kita, melakukan check out gitu ya, sampai, pengiriman dan melakukan tracking itu didukung oleh yang namanya kualitas dari sistem itu sendiri atau proses di sistemnya itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah kualitas jasa. Nah, kok kualitas jasa ini agak sedikit keluar dari sistem informasi. Nah, kualitas jasa yang dimaksud di sini kalau kita bicara mengenai e-commerce, misalnya itulah jasa yang diberikan oleh pihak ketiga. Contohnya adalah pihak telekomunikasi atau media channel yang kita pakai untuk mengakses internet atau yang gampangnya adalah bandwidth-nya itu kenceng atau tidak gitu ya. Mumpuni atau tidak ketika kita melakukan transaksi gitu ya.
Sehingga ini, berkaitan dengan service quality. Tapi selain dari pihak ketiga juga, bisa didukung oleh jaringan atau infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki oleh, perusahaan yang menjalankan e-commerce itu sendiri. Jadi, supaya ketika dia melakukan transaksi tidak misalnya pada saat Harbolnas terus kemudian karena banyak yang transaksi terus kemudian overload dan nge-hang. Ya itu juga, merupakan, kualitas jasa yang bisa mempengaruhi, seseorang itu untuk bertransaksi melalui e-commerce. Nah, semua faktor itu mempengaruhi, intensi untuk menggunakan situs e-commerce dan, kepuasan dari pengguna. Ya, di sini, kalau teman-teman mau membahas secara detail di sini nanti bisa langsung ditanyakan di, diskusi daring kita atau bahkan di forum diskusi. Nah, pada intinya adalah bahwa faktor-faktor tadi mempengaruhi penggunaan dan kepuasan pengguna ketika akan menggunakan e-commerce, ya. Dan, tentu saja yang diharapkan kesuksesannya itu bisa diukur menggunakan manfaat-manfaat bersih yang diterima oleh pengguna e-commerce itu sendiri. Jadi ketika pengguna e-commerce merasa bahwa ini dia mendapatkan satu manfaat bersih, artinya, manfaatnya itu lebih tinggi daripada, apa namanya, eee istilahnya, sacrifice gitu ya. Jadi manfaatnya lebih tinggi dari biaya gitu ya, manfaatnya lebih tinggi dari biaya yang perlu dia keluarkan, maka otomatis dia akan mendapatkan manfaat yang, sifatnya tadi bersih gitu ya. Nah itu, merupakan, beberapa faktor mengenai kesuksesan, sistem e-commerce ya. Nah, itu yang bisa, kita bahas gitu ya. Silakan, dilanjutkan dengan diskusi di forum diskusi dan atau diskusi daring yang akan kita jalankan setelah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga berguna bagi teman-teman semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.